Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita membahas tentang belajar, beberapa definisi dan pengertian, dan bagaimana kita memahami tentang apa itu belajar, kita di sesi ini akan mencoba membahas hal yang berikutnya, yaitu pembelajaran. Di pembelajaran itu secara umum itu didefinisikan sebagai upaya atau tindakan membelajarkan seorang pembelajar atau membuat seseorang menjadi belajar. Jadi upaya atau tindakan yang membelajarkan pembelajar, membuat seseorang belajar. Kalau menurut Reglut, pembelajaran adalah semua hal yang dilakukan dengan tujuan memfasilitasi belajar. Kalau di istilah, kalau di dalam bahasa Inggris, ini mungkin agak berbeda ya. Kalau kita belajar itu learning, tapi pembelajaran itu biasanya diistilahkan sebagai instruction. Jadi kalau kita baca referensi berbahasa Inggris, pastikan harus dipahami ya. Biasanya pembelajaran itu disebut instruction. Kemudian dari definisi tadi, kita harus memahami bahwa untuk membuat seseorang belajar itu ada beberapa hal yang menjadi perhatian, yaitu kondisi awal, kemudian tujuan, dan metode atau cara. Jadi kondisi awal itu adalah dari pembelajar atau anak didik. Itu misalnya kondisi awalnya dia belum tahu tentang segitiga misalnya gitu, kalau di matematik. Kemudian hasilnya adalah diharapkan siswa itu paham tentang apa itu segitiga, apa itu macam-macam jenis-jenis segitiga dan seterusnya. Nah, supaya siswa paham itu tentu kita menggunakan metode atau cara. Caranya bisa bermacam-macam ya. Jadi metode ini bisa bermacam-macam. Jadi seperti kita, misalnya kita tujuan, kalau analoginya pergi, misalnya tujuannya ke Jakarta hasilnya. Tentu kita harus tahu posisi awalnya di mana anak ini. Misalnya ini di Jogja atau di Solo atau di Surabaya, itu harus tahu. Kemudian gimana supaya anak itu bisa sampai ke Jakarta, tentu harus melewati kota-kota tertentu. Kemudian kita pantau dia sampai mana gitu ya, sampai kemudian sampai di tujuan akhirnya. Pembelajaran juga seperti itu. Kita harus tahu kondisi awalnya, kemudian tahu kita mau ngapain, hasil akhirnya, tujuannya, kemudian metodenya. Kemudian kalau akibat dari suatu tindakan pembelajaran ini ya, kalau kita melakukan suatu pembelajaran, akibatnya adalah pembelajar akan mempelajari atau belajar sesuatu yang dia tidak akan mempelajari tanpa ada tindakan pembelajaran tersebut. Atau dengan pembelajaran maka belajar dapat dilakukan dengan cara yang lebih efisien. Mungkin saja nih kalau tanpa pembelajaran si anak bisa melakukan sesuatu tapi tidak efisien. Ambil contoh misalnya ini ya, kita punya mainan Rubik misalnya ini. Anak misalnya dikasih tahu ini ada mainan, silakan diotak-atik sendiri. Pokoknya tujuannya akhirnya adalah eh, setiap sisi warnanya harus sama. Nanti si anak bisa diotak-atik gitu ya. Sampai dia kemudian berkali-kali mungkin gagal, tapi lama-lama menemukan dengan sendirinya. Artinya ini mungkin tanpa pembelajaran jika dia bisa eh, melakukannya gitu ya. Meskipun tanpa pembelajaran yang strict gitu ya. Tapi mungkin kalau dengan pembelajaran dikasih tahu trik-triknya mungkin akan lebih cepat, lebih efisien. Atau ini permainan Go ini atau mirip dakon di Jawa. Ini mungkin bisa anak dikasih tahu aja singkat cara menggunakannya. Silakan nyari tahu cara memenangkannya misalnya.
Jadi ini kalau tanpa pembelajaran anak bisa mencari sendiri, tapi mungkin dia perlu waktu yang lama. Kalau mainan seperti ini di Korea, ini merupakan pembelajaran yang dibuat sangat terstruktur ya. Banyak sekali di sana ada semacam kursus untuk bermain Go ini. Karena kalau di Korea permainan ini sangat terkenal ya. Bahkan ada kompetisi nasionalnya. Sehingga ini ada banyak pembelajaran bermain Go ini didesain secara khusus. Sehingga anak bisa memenangkan permainan misalnya dengan eh, dia belajarnya lebih cepat dan lebih efisien. Kemudian contoh lagi, ini ada contoh mesin. Ini mesin namanya Enigma. Jadi Enigma ini adalah mesin yang penyandi waktu Perang Dunia Kedua yang menjadi salah satu kunci kemenangan sekutu. Bayangkan ini kalau kita kasih mesin cuma dikasih begitu saja tanpa dikasih pembelajaran ya, ini mungkin orang tidak bisa menggunakan atau bisa memanfaatkan mesin ini. Mungkin sama sekali tidak bisa kalau tidak ada pembelajaran, tidak ada proses pembelajaran. Dengan pembelajaran pun ini kan pasti akan metodenya juga akan sangat rumit gitu, karena ini menggunakannya harus dengan detail, menggunakannya harus tepat, kapan dia digunakan, kapan dia mengenkripsi, mendekrip lagi dan seterusnya. Ini kalau tanpa pembelajaran bisa dikatakan hampir pasti bahwa ini orang tidak bisa belajar tanpa ada pembelajaran kalau untuk kasus seperti ini. Kalau untuk misalnya kasus yang lain, misalnya naik sepeda dan sebagainya, mungkin ada anak yang langsung bisa naik sepeda, tapi juga jarang. Ada anak yang harus didampingi terus-menerus dan seterusnya. Kemudian berangkat dari tadi kita bicara tentang variabel-variabel yang menentukan dalam pembelajaran. Jadi kalau ada tadi 3 hal tadi yang penting, ini di sini lebih detail lagi yang disebut sebagai kondisi pembelajaran, metode pembelajaran dan hasil pembelajaran, atau diagram KMH ini ya, 3 variabel penting yang menentukan keberhasilan pembelajaran. Yang pertama adalah kondisi, yaitu faktor yang mempengaruhi efek metode dalam meningkatkan hasil pembelajaran. Jadi ini kondisi awal. Ini akan menentukan metode yang nanti atau cara yang akan kita gunakan. Ini tidak dapat dimanipulasi atau tidak bisa kita atur ya. Misalnya kalau anak, kemampuan awal anak, kemudian latar belakang anak misalnya, kemampuan fisik anak itu kan hal yang tidak bisa kita atur. Jadi kita terima apa adanya lah gitu ya. Tidak dapat dimanipulasi. Kemudian kondisi belajar itu ada 3. Tujuan pembelajarannya apa? Itu kondisi ya. Biasanya kalau di kurikulum tujuannya sudah tidak bisa diutak-atik yang kurikulum nasional, sehingga tujuan belajarnya mau tidak mau kita terima. Kemudian kendala dan karakteristik dari bidang studi, misalnya matematik itu tingkat kesulitannya, kalau di IPA tingkat kesulitannya, karakternya misalnya berbeda dengan bahasa dan seterusnya. Yang ketiga adalah karakteristik dari pembelajar atau anak ya. Jadi ya, tiap anak punya karakter yang masing-masing yang sangat sulit untuk kita ubah misalnya, atau kita harus menerima apa adanya. Itu kondisi pembelajaran. Yang berikutnya adalah metode pembelajaran, yaitu cara-cara yang berbeda untuk mencapai hasil pembelajaran yang berbeda di bawah kondisi yang berbeda. Jadi metode ini pada dasarnya adalah dapat dimanipulasi oleh perancang atau pendidik ini. Jadi ketika tujuan tertentu, kemudian kita melihat kondisi tertentu, maka kita pakai cara yang tepat misalnya. Jadi kalau anaknya misalnya belajarnya cepat, karakter anak, tujuan belajarnya tidak terlalu sulit, mungkin metode pembelajarannya akan berbeda dengan anak yang dia lambat belajar, kemudian dia harus banyak didampingi, banyak diberi contoh misalnya, dia metodenya akan bermacam-macam.
Jadi sesuai dengan karakter atau misalnya kondisi belajar atau tujuan belajar yang berbeda akan membutuhkan metode yang berbeda. Metode belajar ada, paling tidak ada 3 ini. Yang pertama adalah strategi pengorganisasian materi, strategi penyampaian, dan strategi pengelolaan. Strategi pengorganisasian adalah bisa nanti makro, kemudian ada yang mikro. Mikro ini berisi pemilihan isi materi, kemudian pembuatan sintesis, pembuatan rangkuman. Kita tahu secara global aja ini ya. Jadi ada beberapa strategi masing-masing itu. Yang kedua adalah strategi penyampaian, yaitu 1 media pembelajaran, 2 interaksi pembelajar dengan media, dan 3 bentuk belajar mengajar. Kalau kita membuat atau menggunakan media pembelajaran, mungkin kita fokusnya di sini gitu ya. Jadi media pembelajaran itu hanya bagian kecil dari metode pembelajaran. Kita tidak bisa lepas dari variabel-variabel yang lain. Kemudian metode yang ketiga adalah strategi pengelolaan. Ini bentuknya bisa macam-macam ya. Jadi dari penjadwalan, pembuatan catatan kemajuan belajar, pengelolaan motivasional, dan pengendalian belajar. Kemudian hasil belajar itu adalah semua efek yang dapat dijadikan sebagai indikator tentang nilai dari penggunaan metode pembelajaran di bawah kondisi yang berbeda. Jadi ini adalah seperti kita mengukur ya, mengukur bahwa kalau efek yang dihasilkan ini apakah metodenya yang salah atau kita yang tidak kurang tepat dalam mengelola kondisi. Jadi anak yang misalnya lambat belajar tapi kita paksa untuk pakai metode tertentu yang memang dia tidak bisa misalnya, ini harus kita ukur terus gitu ya, sebagai indikator gitu ya. Dan indikator ini hasil belajar bisa berupa hasil yang nyata. Yang nyata itu adalah hasil akhir, atau hasil yang diinginkan, atau hasil yang sudah ditetapkan gitu. Kalau hasil nyata itu benar-benar terlihat gitu ya, tapi dia mungkin tidak begitu memperhatikan tentang target yang diinginkan. Yang penting misalnya dia mampu untuk melakukan sesuatu. Kalau yang diinginkan melakukan sesuatunya itu sudah ada standar yang jelas gitu ya. Jadi ini hasil pembelajaran. Kemudian komponennya hasil belajar itu ada 3 itu ya. Atau apakah belajarnya lebih efektif, efisien, dan mempunyai daya tarik. Jadi hasil belajar ini dapat diukur dari 3 ini. Apakah kalau kita misalnya mengajarkan tentang rumus luas misalnya, apakah efektif? Efektif artinya anak benar-benar mampu untuk misalnya mengetahui, memahami tentang konsep luas. Kemudian yang kedua adalah efisien. Jadi misalnya apakah proses belajarnya itu memakan waktu dan biaya yang cukup atau tepat gitu ya. Misalnya kalau mengetahui tentang luas tapi dia butuh waktu berbulan-bulan, tentu ini tidak efisien. Yang ketiga adalah daya tarik atau appeal untuk siswa untuk terus belajar. Jadi ini komponen dari hasil. Kemudian gimana? Sekali lagi peran guru, yaitu kita harus menjadi fasilitator dalam proses pembelajaran ini gitu ya. Kita yang membantu untuk anak mencapai tujuan, kita mengenali karakter atau kondisi, kita menentukan metode yang tepat dari kondisi yang ada, kemudian tujuan yang diinginkan, maka kita harus menjadi fasilitator supaya kita memiliki metode dan cara yang tepat supaya si anak dapat mencapai hasil belajar yang diinginkan.